Bali akan selalu menjadi destinasi favorit bagi semua orang. Tidak hanya wisatawan mancanegara, tapi juga turis lokal datang ke Bali untuk menikmati apa yang dihadirkan di sini. Gak cuma budaya, tetapi juga food tourism yang sangat berkembang di Pulau Dewata ini. Seberapa besar sih dampaknya dan seberapa besar efek yang diberikan dari food tourism di Bali ini? Saya Adi Satya dan ini adalah I Walk with Chocolate. Hari saya sudah kedatangan seorang executive chef dari Renaissance Uluwatu, Chef Wisnu. Apa kabar, Chef? Saya baik, sehat. Lagi sibuk apa, Chef? Saat ini saya lagi libur. Terus kemarin saya baru balik dari Belitung dan sempat explore beberapa hal juga di luar sana. Kemudian saat ini saya lagi sibuk untuk penggantian beberapa menu di semua hotel saya. Oke, ini untuk annual menu atau emang sebenarnya emang konsep baru aja sebenarnya mau ditawarin? Jadi ini memang annual proses, jadi setiap tahunnya kita bakalan ganti semua menu yang ada di restorannya kita. Oke. Nah, jadi ya memang proses yang kita lakukan sama ya setiap tahunnya. Jadi setiap tahun berapa bulan sekali, 6 sampai 8 bulan, kita bakalan review menunya kita, yang mana selling, yang mana kurang, biasanya kita bakalan upgrade atau mungkin kita ganti dengan menu yang baru. Nah, bersamaan juga kita launching beberapa konsep baru atau menu-menu memang sesuai dengan tren yang ada saat ini. Jadi kita nggak pernah ketinggalan terlalu jauh dari tren dari demand market yang ada saat ini. Oke. Tadi sempat saya di intro sempat ngomong kalau sebenarnya tourism di Bali itu lagi meningkat banget. Tahun lalu itu sampai 16 juta orang datang ke Bali untuk berlibur. Dan mungkin salah satu yang jadi daya tarik adalah food tourism sendiri. Kalau di Renaissance sendiri, seberapa berpengaruhnya sih intensitas dari tourism di Bali yang semakin meningkat? Apakah berpengaruh dengan okupansi hotelnya atau permintaan F&B-nya di sana? Tentu saja ya, kalau kita ngomongin jumlah kunjungan yang datang ke Bali, pasti berpengaruh signifikan juga sama okupansi yang ada di hotel masing-masing. Kunjungan ke Bali, kunjungan wisatawan ke Bali yang meningkat, itu berpengaruh juga ke kenaikan okupansi hotel. Nah, ketika kita ngomongin seberapa besar sih peran F&B terhadap atau food tourism-nya dengan okupansi hotel ini, ya bisa dibilang lebih dari 40% rasio tamu yang datang ke hotel itu memang mencari F&B-nya. Oke. Jadi trennya sudah mulai bergeser. Kalau dulu orang datang ke Bali liburan terus cari hotel hanya untuk mencari kamar. Nah, sekarang mereka ekspektasinya udah meningkat, nggak hanya cuma dapat kamar, tapi mereka expect untuk dapat lebih dari F&B-nya seperti itu. Oke, berarti sebenarnya Bali itu sekarang sudah bukan cuman kayak budaya aja, tapi juga food tourism-nya juga sedang naik-naiknya ya, Chef ya? Benar. Jadi ketika kita ngomongin tourism attraction di Bali, is no longer like what it was. Itu udah nggak seperti apa yang dulu pernah ada, nggak cuma soal lingkungannya, nggak juga soal budayanya, tapi saat ini udah lebih kompleks ya. Jadi lingkungan iya, pemandangan maksudnya di dalamnya, kemudian budaya orang-orangnya iya, kemudian safety security udah pasti. Nah, yang keempat ada food culture-nya juga, ada budaya makanannya juga berpengaruh di sana karena saya baru aja traveling dari beberapa daerah di Indonesia. Comparing dengan beberapa daerah di Indonesia, Bali masih menjadi tempat yang menyediakan hal-hal ini dengan cukup kompleks ya. Jadi dia punya pemandangan yang bagus, kemudian culture orang-orangnya juga banyak dicari. Kemudian selain itu Bali menyediakan safety security dan yang terakhir ada banyak option pilihan makanan ketika kita berlibur ke Bali yang mungkin di tempat lain, di tempat destinasi wisata yang bisa kita bilang baru, misalnya kayak Lombok ataupun Bajo atau kemarin saya baru datang dari Belitung ya,
Bali masih menyediakan option yang lebih banyak ketika kita ngomongin soal makanan dan minuman. Seperti itu. Oke, menarik. Nah, kalau ngomongin soal tadi attractions-nya dan juga okupansi semakin naik, kalau dari segi high season itu biasanya kalau di Renaissance terjadi pas kapan di dalam 1 tahun itu? Dan Hmm. kira-kira setiap high season itu permintaannya berbeda kah? Kayak misalnya Natal, Lebaran gitu-gitu. Biasanya dalam 1 tahun kita ada beberapa kali high season ya. Jadi contoh misalnya kalau di awal tahun, di kuarter pertama setiap tahunnya, di bulan Februari, Januari, Februari biasanya Chinese New Year kita bakalan ada kenaikan di occupancy hotel. Kemudian during Nyepi misalnya kalau spesial di Bali ya, kalau selama Nyepi period wisatawan mancanegara itu memang sengaja datang ke Bali di period itu. Kemudian di bulan pertengahan tahun seperti bulan Juni, Juli pada saat libur sekolah itu kunjungan juga pasti akan meningkat. Okupansi hotel juga bakalan tinggi dan bisnis akan membaik di sana. Nah, yang terakhir di akhir tahun pada saat Natal dan Tahun Baru okupansi akan juga signifikan meningkat di periode itu. Ketika kita ngomongin soal demand di setiap high seasonnya, emang di setiap high season ini punya demand yang berbeda-beda ya, punya market yang berbeda-beda dan mereka ada permintaan yang berbeda-beda dari masing-masing market segmen ini. Tapi kalau misalnya bisa dikasih satu contoh kira-kira kalau misalnya ngomongin soal Nyepi itu kan salah satu event yang cukup spesifik lah istilahnya. Kira-kira apa sih yang ditawarkan dari Renaissance terutama dari F&B-nya ya ketika ada Nyepi, apakah ada specialty recipes yang dikeluarkan atau bagaimana Chef? Oke. Ketika kita ngomongin Nyepi biasanya market segmen kita during Nyepi ini adalah international market. Oke. Jadi ketika udah international market, di sini ada potensi besar kita menampilkan produk-produk lokal kita. Karena simpelnya kayak gini, ketika tamu mancanegara datang untuk berlibur, mereka pasti pengen experiencing sesuatu yang mereka nggak dapatkan di negaranya. Mereka pengen dapatkan satu produk yang mereka nggak bisa dapatkan di negaranya. Nah, jadi di sini ada potensi untuk kita highlighting produk-produknya kita termasuk food culture-nya kita di sini. Biasanya ada Balinese promotion menjelang Nyepi, kemudian ada di period Nyepi ini di beberapa restoran mungkin highlighting lokal produk atau ada program-program yang merepresent Nyepi itu sendiri seperti itu. Oke, berarti emang ada treatment khusus lah saya bilang Benar, treatment benar. khusus ya. Oke, menarik. Nah, tadi saya juga tertarik dengan soal wisatawan dari luar negeri. Kira-kira kalau misalnya Chef kan sendiri udah berpengalaman cukup lama di industri ini kan. Kira-kira ada perbedaan nggak sih dari karakter palet kita sebagai orang lokal dengan western atau mungkin dari turis mancanegara? Kira-kira perbedaannya ada di mana sih, Chef? Wah, kalau kita ngomongin soal palette profile, jadi jangankan kita compare tamu Asia dengan tamu Eropa misalnya seperti itu, ataupun orang luar negeri sama orang Indonesia. Kita antar provinsi, antar kabupaten aja mungkin sudah Udah beda ya? punya profile palette yang berbeda ya. Nah, tapi kalau secara garis besar yang bisa saya tarik, orang Asia karakteristiknya lebih savory. Jadi mostly Asian food itu dia punya cita rasa yang gurih gitu. Mungkin kita tidak begitu mendapatkan ini ketika kita mencoba western food. Tapi untuk western food mereka lebih highlighting ke raw ingredient yang mereka tampilkan. Jadi biasanya produk-produk yang mereka tampilkan flavornya atau aromanya memang datang dari produk itu sendiri tanpa ada additional. Ketika ada pun datangnya dari herbs seperti itu yang memang coming from natural flavors gitu. Tapi kalau dari segi demand sendiri, khususnya untuk wisatawan luar ya, untuk demand mereka mencoba makanan dari lokal, itu apakah setinggi dengan apa yang mereka inginkan sebagai maksudnya menu dari westernnya kah atau dari luarnya atau memang sebenarnya mereka datang ke Renaissance itu ya saya mencoba menu Asianya aja gitu atau misalnya mereka mencoba menu westernnya aja gitu. Jadi surprisingly tamu-tamu mancanegara memang sangat interest ya mencoba untuk
menu-menu lokal kita, menu-menu Indonesia dan Asia kita juga karena mereka pengen coba sesuatu yang baru. Nah, memang di sini dalam case ini bagaimana kita mengemas agar produk Asia dan Indonesia ini tidak menjadi begitu asing buat tamu-tamu mancanegara kita. Berarti ada fusion di dalam resipinya. Saya nggak bilang ini fusion, tapi lebih ke bagaimana kita menjelaskan, menulis dalam penulisan Oke. menunya. Jadi menu ini gampang untuk diterima, gampang untuk dicerna oleh orang yang baru, misalnya orang dari luar negeri datang dan dia nggak tahu nih sup buntut itu apa, simpelnya iya, kayak gitu. Tapi dengan penjelasan yang sederhana, tamu-tamu ini tahu bahwa oh sup buntut ini maksudnya seperti ini dan dia dari sana biasanya ekspektasi terbentuk gitu. Ngomongin soal demand, itu juga ngomongin soal tren. Nah, kira-kira kalau dari setahun terakhir atau setengah tahun terakhir, kira-kira tren yang lagi berkembang khususnya di pastry ya. Kira-kira apa sih chef yang menjadi high demand lah di hotel, khususnya di Renaissance sendiri? Iya. Oke, kalau ngomongin tren, saya sebagai seorang praktisi nih, kemarin sempat coba berbagai macam tren. Jadi kita di hotel selalu punya pakem ya. Jadi Oke. kayak berapa persen dari produk kita harus mengikuti tren. Tapi beberapa lagi memang ada produk-produk yang safe based on demand. Jadinya setiap periodically dari 6 sampai 8 bulan kita bakalan melakukan menu engineering namanya. Kita analisa menu-menunya kita yang mana sih customer-nya kita suka, menu yang mana sih mereka suka, yang mana moving dan yang mana yang slow moving. Nah, dari 100% menu kita biasanya 30%-nya adalah menu-menu kreasi dari chef-chef kami. Oke. Yang dimana biasanya kita jadikan ajang sebagai ajang show up sama mengikut tren aja Oke. gitu ya. Jadi Jadi ada kompetisi sendiri ya, kompetisi benar, sendiri kita ya. pengen juga kita udah sekian lama di industri, udah punya berapa produk, kita pengen mencoba sesuatu yang baru setiap kalinya kita bikin menu. Nah, pada saat itu biasanya kita melihat bahwa yang menjadi tren saat ini bahkan adalah produk-produk lama. Jadi kayak timeless produk-produk klasik yang dieksekut secara baik dan benar. Oke. Itu selalu menjadi demand yang cukup tinggi ya buat para customer-nya kita. Contohnya kue klasik kira-kira apa sih chef yang kayak dihadirkan di Renaissance sendiri? Oke, ketika kita ngomong spesifik ini dessert ya, apple pie. Wah, siapa sih yang nggak tahu apple Iya, pie? iya. It's very classic, it's very timeless dessert dan memang demand-nya cukup tinggi. Kemudian kalau kita ngomongin coklat fondant, coklat lava cake, Oke. ya itu sih nggak ada yang ngalahin sih Ada ya, yang lain ya? so far ya. Terus simple dessert kayak panna cotta, krim karamel, ya itu adalah classic dessert yang memang selalu saja ada demand-nya gitu loh. Jadi nggak pernah sampai Hilang ya? oke udah bosan ini, Iya. nggak pernah bosan sama 4 basic. Tapi dish item. komitmennya Renaissance untuk menghadirkan klasik dessert itu emang sebenarnya itu komitmen annual kah atau sebenarnya emang yaudah karena sudah nggak ada maksudnya tren lagi atau misalnya kehabisan ide datangin klasik twist gitu. Kalau dibilangin komitmen annual sih komitmennya sendiri untuk selalu serving klasik enggak. Tapi again dalam driving bisnis kita selalu melihat apa sih yang demand, apa sih yang customer inginkan, apa sih yang tamu-tamunya kita pengen dan dari sana kita mereview bahwa yang customer kita inginkan adalah sesuatu yang simple, sesuatu yang klasik, gampang untuk mereka mengerti dan mereka pahami dalam konteks makanan. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah produk yang ditawarkan itu mampu dieksekusi dengan sempurna. Oke. Jadi di serving dengan cara serving yang benar, dengan cutlery yang benar, di temperature yang benar dan bahwa itulah ekspektasi mereka gitu. Oke, menarik. Nah, Renaissance ini sudah berdiri sejak kapan chef? Kalau tahu? Jadi Renaissance Bali Uluwatu itu sudah buka dari tahun 2018. Oke. Kira-kira ketika orang membaca atau melihat Renaissance, apa ya sebenarnya ekspektasi yang diharapkan Renaissance di publik? Apakah kalian berharap, yaudah ketika ngomong Renaissance, mereka berharap ekspektasi experience dari Bali sendiri atau bagaimana chef? Oke, jadi kalau kita ngomongin Renaissance Uluwatu ya,
Ini karena kita kategorikan kita sebagai lifestyle property. Hmm. Jadi kita pengen tamu-tamunya itu baru datang mereka experiencing sesuatu yang bersifat lifestyle. Nah, tapi masih ada touch sama lokalnya gitu loh. Kita pengen customer-nya kita sebut customer-nya kita adalah spontaneous explorer. Oke. Jadi spontaneous explorer ekspektasinya dari kita adalah kita pengen para tamu-tamunya kita menanyakan apa sih yang sedang happening di daerah sini, apa sih hal-hal yang berbau lokal yang disajikan di tempat ini dan bagaimana membawa sesuatu yang lokal ini dalam konteksnya menjadi sesuatu yang kalau kita ngomong lifestyle ya pasti agak modern ya, ada elevationnya di Iya. sana gitu loh. Berarti itu sesuatu yang sebenarnya bisa dibilang menjadi pembeda ya antara Renaissance Uluwatu dengan mungkin hotel-hotel lain ya atau resort-resort lain yang bisa dibilang ya. Benar. Jadi being a lifestyle brand membuat kita punya brand positioning tersendiri. Buat kita Renaissance Uluwatu punya brand positioning sendiri yang kita beda dari hotel-hotel lainnya, termasuk kompetitor kita gitu. Oke, menarik, menarik. Yang datang ke Renaissance nggak cuman orang yang pengen berlibur dong. Berarti ada juga mungkin ada yang bisnismen yang pengen ya kerja sambil menikmati tadi bilang lifestyle-nya Bali dan lokal dan mungkin juga ada honeymoon. Apakah setiap purpose ketika orang datang ke sana di-treat secara beda kah? Misalnya orang yang honeymoon akan mendapat package honeymoon sendiri kah atau orang yang datang untuk berbisnis akan ada treatment sendiri ya khusus untuk orang yang pada untuk berbisnis gitu-gitu. Kalau di Restock sendiri gimana? Oke, jadi kita membagi ketika kita running bisnis seperti ini, biasanya kita membagi market kita berdasarkan guest profile-nya ya, apakah dia tamu yang datang untuk berlibur atau mungkin mereka adalah tamu yang datang untuk meeting ataupun mengadakan event, apakah tamu untuk celebrating wedding atau untuk apapun dan biasanya dari sana kita punya clue untuk melakukan personalized service. Jadi kita nggak bilang tamu ini di-treat seperti ini enggak, seperti itu ya konteksnya, tapi lebih ke kayak we try to personalize all the experiences. Jadi kita coba personalizing experience biar fit sama apa sih yang diekspektasikan sama tamu-tamunya kita gitu loh. Biasanya kalau tamu wedding gitu atau mereka celebrating anniversary misalnya seperti itu. Karena tempat ini adalah tempat di mana dulu mereka wedding ya, biasanya kita welcoming mereka, berikan mereka sebuah rumah amenities yang mengingatkan mereka dari waktu di mana mereka melakukan wedding Oke. celebration itu gitu. Berarti sebenarnya khusus untuk wedding sendiri emang ada package sendiri ya, package untuk dari the whole experience-nya ada sendiri gitu ya. Package ada beberapa package yang ditawarkan di sana, jadi ada beda-beda package-nya. Cuma memang yang pengen saya highlight di sini, kita coba untuk personalizing experience. Experience ya, Gitu. oke. Nah, belakangan ini lagi ada isu sebenarnya yang cukup bukan mengganggu sebenarnya sih ya menggelitik telinga mungkin para bisnis perhotelan yaitu kebijakan pemerintah untuk menyetop atau meminimalisir penggunaan hotel sebagai tempat untuk mereka melakukan rapat. Kira-kira hal tersebut atau kebijakan pemerintah tersebut ada ini nggak sih kayak impact untuk Renaissance sendiri? Oke, mungkin semua hotel juga mengalami impact ya dari kebijakan pemerintah, tapi memang ketika kita melihat Bali sebagai destinasi wisata internasional yang tentunya tidak semua market segmen kita adalah datang dari government seperti itu. Nah, kita juga punya banyak grup dari luar negeri yang mungkin pengen melakukan eksibisi di Bali atau pengen melakukan pameran atau melakukan MICE dan event yang dilakukan di tempat ini. Terus ada juga datang dari wedding yang aturan-aturan seperti itu mungkin tidak bakalan berimpact Iya, banyak dengan benar. tamu-tamu wedding seperti ini. Oke. Jadi memang ketika ditanya apakah ada pengaruhnya, yes of course there is a impact on it. Tapi mungkin saya nggak bisa jelaskan rasionya, eksak rasionya berapa, tapi yes it's having a impact, tapi consider Bali punya beberapa market segmen lainnya juga ya
the business is still going Still well going well gitu. ya, oke. Oh ya sekarang kita ngomongin coklat chef karena kan sebenarnya juga temanya ayo ke coklat gitu kan. Kalau di Renaissance sendiri kira-kira menu-menu andalan yang diolah dengan coklat kira-kira yang bisa di-highlight kira-kira apa chef? Wah, kalau ngomongin soal coklat, saya managing 3 restoran. Oke. Jadi hampir semua restoran itu pasti ada menu coklatnya. Jadi kayak tadi saya bilang kita ada menu yang klasik udah pasti ada, Hmm. coklat brownies udah pasti ada di Pasti. sana, terus coklat cake udah Hmm. selalu ada, coklat tart kita ada, kemudian karena ada beberapa mais juga, consumption kita soal coklat itu cukup banyak ya. Jadi ya Banyak ya. penggunaan coklat beserta variasi dan turunannya itu ada banyak sekali di sana. Tapi menurut chef tamu-tamu yang datang ke Renaissance sendiri khususnya untuk yang menikmati F&B-nya, mereka tuh sebenarnya tahu nggak sih sebenarnya perbedaan antara atau mungkin ada karakteristik sendiri antara orang yang dari lokal dengan dari luar untuk di serve coklatnya tuh apakah ada perbedaan atau mereka punya profile palate yang berbeda ketika menikmati coklat? Eh lebih ke ketika kita ngomongin wisatawan mancanegara ya, in general lah. Tapi banyak juga customer lokal kita yang sudah very aware sama produk ya. Mereka sudah bahkan tahu produk lebih jauh daripada kita Heeh, mengenal sebuah produk heeh. ya. Tapi ketika kita ngomongin in general, customer kita yang datang dari overseas Hmm. mengenal produk sih lebih jauh comparing dengan masyarakat lokal kita ya, customer lokal kita gitu. Jadi eh sekarang biasanya ketika kita melakukan restoran bisnis, Hmm. kita menjelaskan dulu kita sekalian berbisnis, sekalian mengedukasi customernya kita bahwa ini loh produk yang kita gunakan, Hmm. ini loh perbedaannya. Kalau contoh hal sederhana, kita mencoba menghilangkan mindset bahwa coklat itu manis Oh ya, benar. gitu. Karena yang manis itu pasti gula, sugar content yang ada di dalamnya itu yang mempengaruhi tingkat kemanisan coklat misalnya Hmm. seperti itu. Itu yang biasanya kita jelaskan bahwa produk yang kita gunakan adalah produknya apa, kemudian rasio kokoa di dalamnya ada berapa persen. Itu yang kita lebih highlight sih di sana. Tapi tantangan sendiri ketika ngomongin soal coklat kan kayak dalam beberapa tahun terakhir harganya tuh melambung tinggi gitu kan. Sedangkan pastry chef atau mungkin executive chef yang ada di hotel-hotel dituntut untuk memberikan bisa bilang inovasi terbaru dan mungkin yang lebih Hmm. di luar ekspektasi tamu-tamu atau turis. Kira-kira tantangan yang dihadapi apa sih chef ketika harga coklat lagi tinggi tapi chef juga harus tetap perform dengan inovasinya. Mhm. Tantangannya apa chef? Wah, tantangannya banyak ya. Hmm. Jadi tantangan yang paling sering kita hadapi sebagai seorang praktisi adalah mungkin konsistensi produk ya. Karena ketika bilang oke semahal-mahalnya produk saya bakalan beli nih. Tapi belum tentu vendor bisa mensuplai produk yang sama ya. Jadi konsistensi produk, kemudian biasanya karena by the end of the day our customer is deserve to The have the best. best Iya. quality product anyway gitu lah. Jadi challenge-nya ada banyak, kemudian yang pertama dari konsistensi produk, kemudian ketersediaan produk di market. Karena ketika harga naik biasanya ketersediaan produknya akan Sedikit. semakin sedikit Ya, gitu. I mean teori supply and demand juga bermain iya di benar. sana kan kayak gitu. Biasanya kita udah antisipasi itu. Sebagai seorang praktisi kita udah antisipasi dengan pengadaan parstock ketika udah kita melihat ini. Kemudian yang paling penting saat ini adalah buat saya dan kita lagi educate untuk semua tim adalah bagaimana kita managing waste. Managing waste. Kita coba sebisa mungkin untuk memaksimalkan semua bagian dari produk yang kita gunakan. Jadi kayak beberapa tempat mungkin udah ada yang pakai, ada yang sukses bahkan memakai zero waste konsep ini gitu. Oke, Dan zero kita waste coba concept. menggunakan filosofi yang sama, kita mencoba meniru mungkin bisa dibilang bahasanya konsep-konsep seperti ini. Jadi customer kita masih perlu dapat the best quality produk dari kita,
Tapi di sisi lain sebenarnya yang bisa kita manage untuk challenge-challenge yang kita hadapi adalah waste-nya yang bisa kita kurangi. Karena selama ini, terutama ketika kita ngomongin sebelum COVID ya, Hmm. semua hotel hampir produksinya gila-gilaan. Iya. Consumption level is high, tapi di sisi lain kita nggak pernah lihat bahwa waste yang dihasilkan juga itu cukup tinggi. Nah sekarang mungkin semua hotel sudah mulai melihat ke waste-nya ya. Gak apa-apa produksinya tinggi, tapi sebisa mungkin waste-nya dikurangi gitu loh. Oke, menarik. Jadi kayak sustainability-nya dapat lah ya. Benar, benar. Itu yang juga sebagai bisa dibilang komitmennya dari Indonesia ya untuk menekan dari zero waste tadi dan ya menjaga sustainability-nya berarti chef ya. Ya, kita sebisa mungkin untuk support sama sustainability praktis ini. Oke. Nah, pertanyaan terakhir chef, saya juga bukan agak sih sebenarnya penasaran juga kalau dari Sang sendiri permintaan untuk healthy product gimana chef? Yang kayak gluten free, dairy free gitu-gitu, apakah ada atau emang ada pasarnya nggak sih chef? Oke, it's very good topik sebenarnya ketika kita ngomongin healthy product, bagaimana sih demand-nya, apa menurun apa bagaimana, tren-tren seperti ini semakin lama itu semakin meningkat. Oh meningkat, oke. Jadi kalau mungkin 2-3 tahun lalu kita baru dapat request cuma gluten free, lactose free, Oke. wah sekarang requestnya udah banyak ya. Saya mau gluten free, lactose free, sugar free, dan free-free yang lainnya gitu. Dan tren ini adalah tren yang semakin meningkat. Nah ini juga yang membuat kita sebagai praktisi, bahkan saya bersama pastry chef saya juga, kita sering melakukan R&D, jadi research and development, produk-produk apa sih yang bisa kita tawarkan ketika ada permintaan seperti ini gitu. Tapi ketika kita ngomongin tren, semakin tahun trennya semakin meningkat ya, dan selalu ada permintaan baru kalau kita ngomongin soal healthy product ini. Tapi tantangan yang sebenarnya dihadapi ketika semakin banyak nih produk healthy food, produk healthy yang ada di sana, tantangannya terbesar apa sih chef? Apakah emang harus merubah resep totally atau justru emang chef harus belajar lagi dengan praktisi lain yang sudah mengenal produknya? Tantangan terbesarnya apa chef? Tantangan terbesarnya adalah sebenarnya tantangan terbesarnya adalah mindset. Jadi ketika kita ngomongin healthy product, kita selalu ada di mindset yang pertama keluar adalah limitation, produk yang bisa kita offer sedikit, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Gitu. Ketika kita ngomongin healthy product, banyak produk kok yang bisa kita offer, kayak sekarang misalnya kita ngomongin sugar free gitu ya. Banyak produsen coklat yang udah mulai offering high ratio coklat comparing sama Sugar ya? sugarnya, which is kita bisa gunakan sebagai alternatif gitu. Kemudian ketika kita ngomongin gluten free product gitu, sekarang sudah makin banyak kok ada vendor yang providing gluten free flour misalnya seperti itu, yang bisa kita kombinasikan dengan produk-produk kita yang sudah ada saat ini, dan kita bisa providing gluten free item yang tanpa mengurangi kualitas produk itu sendiri gitu. Oke, berarti pertanyaan terakhirnya adalah gini chef. Kira-kira healthy product dengan general product apakah akan saling berlomba nih ke depannya di futures atau mungkin nanti healthy product yang menang untuk khususnya di perhotelan ya? Oke. Ini juga topik yang sangat dalam ya kalau kita pengen kupas ini. Apakah general product dengan healthy product akan bersaing nantinya? Menurut saya pribadi, ini nggak akan menjadi sebuah persaingan ya, karena mereka udah punya market segmennya masing-masing. Jadi semua produk itu sudah ada marketnya masing-masing. Tinggal kita bagaimana mencari market yang tepat untuk segmen yang tepat untuk produk yang kita tawarkan, kan seperti itu ya. Tapi ketika ngomongin healthy product, apakah akan terus meningkat? Yes, pasti akan meningkat. Trennya akan meningkat seiring dengan awareness dari masing-masing customer. Jadi customer kita juga makin lama bakalan makin update nih. Iya. Jadi dengan banyaknya sosial media sekarang, customer kita juga aware dengan produk ya. Kalau dulu orang taunya coklat cuma dark, milk sama white. Sekarang dark ternyata ada rasionya juga ya. Ada yang berapa persen kandungan coklatnya. Ada coklatnya datang dari mana, sourcing coklatnya adalah apakah datang dari, mungkin kayak yang sekarang banyak lagi menjadi perbincangan adalah
artisan coklat. Jadi mereka locally source ingredientnya, mereka fermenting the cacao bean Single origin lah ya. single origin ya, mereka fermenting sendiri, mereka olah sendiri sampai mereka bisa produce coklat itu sendiri gitu. Oke. Terima kasih Chef sudah datang dan menjelaskan dan berdiskusi dengan saya di Album Kopi Coklat kali ini. Semoga bermanfaat informasinya. Terima kasih. Demikian obrolan saya dengan Chef Wisnu dari Renaissance Uluwatu. Semoga memberikan informasi menarik buat kalian semua. I'll see you in the next episode of I Work with Chocolate.